Salam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa pada saat ini, pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2020. Ya, sebelum kita beristirahat, kita sejenak meluangkan waktu untuk renungan harian kita bersama-sama dengan keluarga. Ya, baiklah, mengawali ibadah ini, ibadah singkat kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Muda-Mudi 133 ayatnya yang pertama, Yesus, Tuhan Yesus sahabatku. Sahabatku tercinta dan berat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Baik Bapak Ibu saudara, kita siapkan hati kita untuk renungan firman Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam sorga, pada malam hari ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, kami bersuka cita. Kami datang memuji, memuliakan Tuhan pada saat ini. Dalam sepanjang hari Tuhan telah pimpin sertai kami dalam aktivitas kami masing-masing. Dan tiba pada saat ini ya Tuhan, di malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami minta ya Tuhan, pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga apa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta dapat kami terima, dan Ibu Pendeta juga Tuhan pimpin sertai. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa, bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya, bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Kita Bilangan pasal 11 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata,
Berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku jika engkau berlaku demikian kepadaku. Sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama-sama. Haleluya. Tuhanlah teman curhatku, parampolakoi puang tuh isi penamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua orang sebenarnya bahwa butuh yang namanya teman curhat. Tidak pandang siapa itu. Artinya teman untuk bercerita tentang mungkin ada kegundahan hati, beban dan lain sebagainya. Tidak terkecuali Musa, saudara. Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perjuangan panjang. Ketika dia menghadapi bangsa Israel yang bersungut-sungut, dan pada pembacaan kita saat ini sungut-sungut itu sudah tiba pada klimaksnya, yaitu mereka malah datang menangis kepada Musa. Menangis bukan apa saudara-saudara, tapi karena menangis ingat daging, ingat ikan bawang prei, ingat bawang putih yang ada di Mesir. Tangisan orang Mesir, orang Israel ini membuat Musa menarik kesimpulan bahwa ini loh jahat di mata Tuhan. Bisa-bisanya mereka menangis hanya karena soal makanan yang tidak sesuai selera. Kemudian dalam menyampaikan kegundahan hatinya ini, Musa datang kepada Tuhan, datang menyampaikan isi hatinya. Mungkin kita akan mengatakan nanti bahwa kenapa Musa menggugat Tuhan. Enggak, saudara. Tuhan, Musa mampu menyampaikan semua itu karena memang dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kita mau curhat kepada orang yang baru kita kenal di pasar atau kita baru kenal di dunia maya. Tapi tentu bahwa kita sudah punya hubungan yang intens dengan orang itu, sehingga kita berani curhat karena kita tahu bahwa dia bisa mendengar dan dia tidak bocor. Saudara-saudara, curhatan Musa luar biasa. Dia menyampaikan kepada Tuhan, pertama bahwa berupa pertanyaan. Di ayat 11 dia mengatakan, mengapakah kau perlakukan hambamu ini? Mengapakah engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Mengapakah engkau memperlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mendapat perlakuan seperti ini dari orang Israel. Dia juga menyampaikan bahwa akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, akukah yang melahirkan mereka. Dan kemudian bahwa dia juga menyampaikan, dari manakah aku akan mengambil daging untuk kuberikan pada bangsa ini, karena mereka menangis minta daging, saudara. Dia juga mengatakan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab ini, sebab terlalu berat bagiku. Saudara-saudara, begitu beratnya beban yang dirasakan oleh Musa, sehingga di ayat 15 dia mengatakan bahwa jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Saudara-saudara, kalau semalam saya katakan bahwa jangan kita bersungut-sungut karena itu menyedihkan hati Tuhan, sampai-sampai dalam pembacaan kita
Musa sungguh-sungguh memandang itu sebuah kejahatan. Lalu dia begitu sedih. Tuhan, dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau kita membaca pada pembacaan kita berikut, bahwa Musa disuruh oleh Tuhan untuk mengumpulkan tua-tua orang Israel 70 orang. Tuhan juga berjanji akan memberikan daging. Karena Musa menyampaikan bahwa tak sangguplah aku seorang diri. Lalu di mata Tuhan itu benar, solusinya adalah harus ada yang membantu. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, kita curhat bukan sembarang curhat. Curhat bukanlah keluhan, tapi kita menyampaikan isi hati kita yang sesungguhnya. Bukan menyalahkan siapa-siapa, terlebih menyalahkan Tuhan, tapi kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya teman curhat, kita harus yakin bahwa memang dia adalah teman. Kita bisa berbagi cerita. Kalau enggak, lebih baik datanglah kepada Tuhan. Sampaikan curahan isi hati kita kepada Tuhan. Dan karena itu, dalam perjalanan kehidupan kita ini, mari kita akan terus datang kepadanya. Segala apa yang kita sampaikan, segala apa yang kita rasakan, saudara, sampaikan kepada Tuhan. Kita memang memiliki keterbatasan. Sebagai manusia kita terbatas, tapi pikiran-pikiran Tuhan jauh lebih tinggi. Dan karena itu, dalam curhatan kita itu, tentu kita akan selalu bertanya, Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan mau ingin sampaikan dari peristiwa yang saya alami? Apa yang Tuhan izinkan kami mau rasakan setelah peristiwa ini? Hanya dengan demikian, saudara, maka kita akan merasakan ketenangan dalam hidup ini. Karena kita tidak mengatakan mengapa ini terjadi, mengapa itu, tapi Tuhan, apa maksud semua ini? Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati menyampaikan isi hati kita yang paling dalam, tentulah Tuhan akan menjawab setiap pertanyaan kita, keluhan kita, saudara-saudara. Tapi bagaimanakah Tuhan mau menjawab curhatan kita kalau kita hanya sekali-sekali datang kepadanya? Karena itu, saudara, teman curhat kita adalah Tuhan. Datanglah setiap waktu kepadanya, setiap hari, setia mengiring Tuhan, setia dalam doa kita, maka pastinya kita akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan kita, menyampaikan segala isi hati kita. Dan ketika kita sudah menyampaikannya, pasti kita lega, karena bersama dengan Tuhan kita menikmati kelegaan. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai teman curhat kita. Karena Tuhan adalah sobat kita yang setia. Dia tidak meninggalkan kita di waktu kita susah. Sendirian Tuhan tetap menemani. Seperti lagu yang kita akan nyanyikan bersama-sama dengan judul Ada Satu Sobatku. Sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Tiba waktunya kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Samuel Sello bersama dengan Ibu Agustina Beteng atas hari ulang tahun pernikahan yang ke-14 tahun. Bapak Kurden Matasak dengan Ibu Kristina yang ke-16 tahun. Mudah-mudahan Ibu di Palaran juga monitor. Kemudian selamat ulang tahun buat Ibu Paulina Sibarang yang ke-46. Bapak Samuel Kapa, koster kita yang paling kece, yang ke-61 tahun. Ibu Bertarante yang ke-45 tahun. Dan Saudara Rahel Krisnawati Tiku yang ke-22. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Biarlah Tuhan kami akan terus menjadikan Engkau sahabat kami yang setia. Dan karena itu kami akan terus setia datang kepadamu menyampaikan isi hati kami. Hanya ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami akan mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, di malam ini kami terus membawa seluruh warga jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melawat mereka dalam kehidupan mereka secara pribadi, dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Biarlah kasih-Mu, sayang Tuhan, akan senantiasa dinikmati, dan setiap anak-anak-Mu akan selalu mengucap syukur kepadamu. Di malam ini pula kami terus membawa setiap pekerjaan usaha yang Tuhan perkenankan dilakukan. Kiranya setiap anak-anak-Mu akan bekerja dengan penuh semangat, memberi yang terbaik sebagai bagian dari ibadah mereka kepadamu. Dan saudara-saudara kami yang terus bergumul mencari pekerjaan, mohon Tuhan Engkau bukakan jalan buat mereka. Ke dalam tangan-Mu kami datang menaikkan ungkapan syukur kami bersama dengan keluarga yang telah kami sebutkan nama mereka, karena perjalanan perkawinan yang Tuhan terus sertai. Kiranya cinta kasih-Mu Tuhan akan menjadi dasar mereka dalam membina rumah tangga. Dan yang berulang tahun karena kelahiran kami bawa kepadamu. Biarlah Tuhan mereka terus menaikkan syukur mereka. Tuhan menyempurnakan sukacita mereka ketika Tuhan memberikan umur yang panjang kepada mereka. Dalam tangan-Mu Tuhan kami juga berdoa. Saudara-saudara kami yang harus bekerja di rumah sakit, Tuhan jaga, Tuhan lindungi semua tenaga kesehatan, sehingga mereka dijauhkan dari paparan virus corona. Dan saudara-saudara kami yang dinyatakan terpapar, kiranya Tuhan sembuhkan. Dan kami rindu Tuhan, Engkau akan menghapuskan virus corona dari kota yang kami cintai ini, dari negara kami, bahkan dari dunia ini. Bapa dalam sorga, kami serahkan kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang boleh diperkenankan kami angkat bersama-sama. Semua tim-tim yang ada di tengah jemaat-Mu, majelis jemaat, song leader, tim musik, tim multimedia, kami bawa kepadamu. Kiranya kami semua terus setia menyatakan pelayanan kami, walaupun dengan cara yang sangat sederhana seperti ini, tapi kami percaya Tuhan akan terus bekerja. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.